وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يصدق في رزقه وسعى في أثاره فليصل رحمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua DKI Masjid Al-Ikhlas Asania Ainul Karim Ustaz Hadian Faudi SPD dan juga seluruh rekan-rekan pengurus DKI yang saya hormati, para pemangku jabatan yang akan saya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan rasa syukur Allah SWT yang mana rutinan kita pada setiap bulannya bisa kembali hadir, yang mudah-mudahan guru kita Mukarram Bapak Ustaz Hadian dan Majelis PDI senantiasa diberikan keberkahan, panjang umur, sehat afiat sehingga selalu bisa membimbing kita di setiap bulannya dalam rangka tolak ini. Salawat ma'asalam mengiatir bahasurakan haifadullah alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, tabi sampai sekalian bermulia senantiasa kita bisa selalu dalam jalan kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa sebelum ta'lim kita mulai, tentunya mari kita sama-sama baca rukun surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk mendoakan diri kita, anak istri, keluarga, adalah kita agar senantiasa selalu bisa istiqomah dalam menjaga ibadah kepada Allah, diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusan dunia maupun akhirat. Yang kedua, kita juga mendoakan Ustaz Hasaniyah yang insya Allah pada bulan Juli akan dibukanya unit baru SMA Alia. Kita doakan mudah-mudahan diberikan pelajaran, keberkahan, perlindungan sehingga siswa-siswinya banyak dan menjadikan bekal kita agar senantiasa pada tiap tengah tahunnya kita mendapatkan bonus dari Allah SWT. Dan selanjutnya kita juga mendoakan agar kiranya putra-putri kita yang sedang menuntut ilmu agar senantiasa seperti ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi dirinya, nusa bangsa, agama, negara, sehingga kelak di kemudian hari menjadikan bekal bagi kita. Selanjutnya kita juga mendoakan orang tua kita yang telah mendahului kita agar senantiasa kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala alihi wa ala binti salihah bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf ada selipan informasi bahwa panitia DKM Masjid Al-Ikhlas Hasaniyah untuk Idul Kurban sudah dibentuk. Bagi teman-teman yang ingin Idul Kurban dipersilakan untuk mendatangi panitia dalam rangka menyerahkan atau memberikan uang untuk bisa diberikan hewan kurbannya yang nilainya 3.500.000 sampai dengan 3.700.000 untuk hewan kurban kambing, dan yang di sapi bisa juga 24.500.000 kurang lebihnya. Bisa nanti dihubungi Pak Hadian atau saya. Mungkin itu saja, dan mari kita sama-sama simak kajian yang akan dipimpin oleh guru kita Mukarram Bapak Ustaz Hadian. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ya Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li
jajaran pengurus, peduli dan yang lainnya, para penasihat, pembina, dan kepada kita semua Bapak Ibu. Semoga Allah berikan rezeki kepada kita, rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah, bertabur di dalam keberkahan dalam umur kita, dalam keberkahan ilmu kita, dalam keberkahan keluarga yang Allah anugerahkan kepada kita, dan keberkahan di dalam keturunan-keturunan kita semua. Semoga Allah sampaikan setiap hajat dan maksud kita, dan semoga Allah dengan rahmatnya senantiasa membantu kita di dalam jalan-jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah taala, sahabat Ali pernah mengatakan, jadi ini bukan hadis Bapak Ibu ya, tetapi akar. Jadi kaul yang keluar dari lisan Rasulullah disebut dengan hadis, tapi kaul yang dikatakan atau diucapkan oleh para sahabat itu namanya apa? Dalam salah satu asar sahabat Ali, beliau mengatakan secara bahasa Indonesianya, setiap sesuatu itu ada banun. Banun itu kalau istilah Gen Z sekarang followernya. Jadi ada follower, pengikut setianya. Dan di dalam pengikut itu, di dalam hal kehidupan dunia cuma ada dua. Ada abnaul dunia dan abnaul akhirah. Ada follower dunia dan ada follower akhirat. Nah, kalau kemudian sahabat Ali mengatakan, jadilah kamu abnaul akhirah, menjadi anak-anak pendukung setia, follower kehidupan akhirat. Nah, salah satu ciri jamaah rahimahumullah ta'ala, semoga itu ada pada diri kita semua. Salah satu ciri dari follower atau pengikut setia dari akhirat itu adalah mereka orang-orang yang semangat dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab keimanan yang ada di dalam hati-hati mereka. Sholat jamaah di masjid 27 derajat, mereka bersemangat mengambil itu ya. Sholat qobliyah subuh yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya, mereka bergegas. Itu cirinya. Insyaallah ada pada Bapak Ibu semua. Kalau nggak ada sih, saya rasa nggak ada yang duduk di sini. Ya kan Bapak Ibu ya? Karena salah satu kita hadir di sini adalah ingin mendapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dua hadis Bapak Ibu rahimahullah ta'ala. Pertama, hadis dari Ibu Aisyah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, ma'amila ibnu Adam, tidaklah ada suatu amal yang dilakukan oleh keturunan Adam yauman nahri, pada waktu hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, biasanya kan kalau pemerintah umuminnya lebarannya, nggak ngumumin tanggal 1 Dzulhijjahnya ya. Tapi bocoran aja, kemungkinan 1 Dzulhijjah itu tanggal 18 Mei. Bocoran saja ya kalau tidak salah. Hari Senin kalau nggak salah, betul nggak 18 Mei Ibu? Senin. Hari Senin. 18 Mei hari apa? Senin ya? Senin. Kalau 2 Mei kan hari Guru. Hari Pendidikan Nasional. Tanggal 1 Mei Guru. Libur semua ya Bapak Ibu. Tanggal 6 Mei ulang tahun Ustaz Budi. Enggak sekolah. Udah berapa tahun Ustaz? 51. Ya, kita doakan ya Ustaz Budi sehat afiat, senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan yang banyak, zahiran wa batinan, ditambah-tambah berkahnya dalam umur, rizki, ilmu, keluarga dan keturunan, senantiasa sehat dan afiat, jiwanya selalu amanah, senantiasa berada di jalan kesucian diri, dan diberikan oleh Allah kebaikan akhlak
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sekedar info saja ya Bapak Ibu ya, tapi saya mengarahkan lihat saja hasil keputusan sidang isbat Kementerian Agama dengan pihak-pihak yang terkait, baik dari ormas Islam yang ada di Indonesia maupun dengan lainnya. Nanti kita tinggal lihat ya. Insya Allah itu mah nggak begitu puyeng tuh lihat sidang isbat mau lebaran bikin ketupatnya kapan gitu. Itu yang puyeng itu ya. Dan jemaah rahimahullah ta'ala, jadi tidak ada satu amalan kata Rasulullah yang dilakukan keturunan Adam di hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, ahabba ilallah, yang lebih Allah senangi, azza wa jalla, Allah yang maha mulia dan maha agung, min hiraqatid dami, daripada mengalirkan darah hewan kurban hari nahar. Ya memang kurban itu boleh tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Makanya kan nggak boleh puasa tuh. Ya, orang lagi senang-senang puasa. Tetapi yang terbaik itu adalah di tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi kalau di kantor kan nggak mungkin bisa. Ya kan ya? Makanya ada rukhsah, kemudahan. Tanggal 11 bisa, 12 bisa, 13 bisa. Tetapi kalau ditanya apa amal yang terbaik yang dilakukan Bani Adam di tanggal 10 Dzulhijjah atau hari nahar, adalah mengalirkan darah hewan kurban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adfariha wa ash'ariha. Al-hadis. Dan sesungguhnya di hari kiamat hewan kurban itu akan sempurna datang untuk menjadi salah satu hal yang mempermudah kita di dalam akhirat di hari kiamat, dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dan dengan bulu-bulunya. Itu kan kalau pas pada waktu kita korban itu kan gak bakal diambil tuh. Ya kan Bapak Ibu ya? Rambutnya dibuang. Kan yang kemakan jelas itu kan yang bisa dimakan. Yang lainnya enggak. Tetapi di hari kiamat itu tetap komplit. Tuh, Masya Allah ya. Yang disebut hadis ini malah yang enggak kepake sama kita. Emang ada yang dikirimin ke Bapak seplastik gitu, kuku kambing doang? Ada enggak? Dikirimin ke rumah cuman bulu sapi doang. Mending kalau kulit sapi masih mendingan, masih ada. Ini bulunya doang, kan kagak ada. Tapi Rasulullah menyebut itu untuk menjadikan penguat kepada kita. Ternyata sesuatu yang sederhana, yang tidak menurut kita tidak begitu ternilai, remeh-temeh, dibuang gak bakal ada yang mau, ternyata di situ tetap menjadi salah satu kebaikan kita di yaumil kiamat. Masya Allah, luar biasa ya kan ya. Jadi itu. Yang kedua, Rasulullah mengatakan kepada kita ketika ditanya oleh seorang sahabat, ma hadhil adhahi ya Rasulullah, kurban itu apa? Maka Rasulullah mengatakan, qala sunnatu abikum. Yang namanya korban itu adalah sunnah dari bapakmu, yaitu Ibrahim alaihissalam. Di kurban itu adalah sunnah, kebiasaan baik yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang dimulai ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, dan ternyata skenario Allah untuk memberikan kebaikan yang besar kepadanya. Bahkan kebaikan itu tertradisikan sampai ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qalu, mereka semua berkata lagi, famalana fiha ya Rasulullah, kalau itu sunnah kebaikan yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim, buat kita apa? Buat kita nih, kalau itu kan sunnah Nabi Ibrahim,
Lah buat kita apa nih sebagai umatmu? Qala, maka Rasulullah mengatakan bikulli sya'ratin hasanatun, setiap satu helai rambut dari hewan kurban itu satu kebaikan. Satu helai. Saya sampai sekarang jenggot saya tipis ini nggak tahu jumlahnya berapa. Saya masih ingat jenggot saya itu 7 waktu SMA. 7 itu. Kalau sekarang nggak tahu, nggak pernah ngitung, nggak gitu. Males gitu. Kita punya brengos, nggak pernah gitu kan? Ada yang menghitung brengos, nggak kan? Apalagi ragu. Loh, Rasulullah itu luar biasa memberikan kepada kita tawaran kebaikan, dan itu sudah pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu helai rambut. Bahkan ketika diterangkan seperti itu, para sahabat tambah lagi kayak nggak percaya. Qalu fasufuf ya Rasulullah, apakah semua bulu itu, bulu maksudnya, bulu itu kan berarti semuanya, apakah bulu-bulu itu Rasulullah satu kebaikan? Rasulullah itu mengatakan bukan bulunya, tapi satu helai rambutnya itu adalah satu kebaikan. Masya Allah. Ada yang pernah hitung satu kambing berapa bulunya? Bapak Ibu, panitia kurban ada yang pernah hitung? Nggak ada. Satu sapi. Kalau nominalnya jelas 3,5 juta, 3,7. Tapi kan Bapak Ibu nggak pernah tahu tuh berapa kebaikan dari bulu yang kita hewan kurban dari bulu hewan kurban yang kita kurbankan. Ya, Bismillah. Ya, ini namanya kita senang nih. Jadi follower itu satu, itu yang kedua. Jadi setiap helai rambut dari hewan kurban itu satu kebaikan. Masya Allah. Yang selanjutnya, Rasulullah pernah memberikan perintah kepada Ibu Fatimah, anaknya. Ya Fatimah, wahai Fatimah, kumi ila udhiyatiki, datangi tempat penyembelihan hewan kurbanmu. Jadi salah satu sunnah kita yang kurban itu mendatangi penyembelihan hewan kurban. Datang nyaksiin. Ini datang nih. Setelah datang syukur-syukur, Rasulullah mengatakan fashhadiha, saksikan. Ini kan berarti Rasulullah ngerti manusia nih, ya kan? Ada yang bisa datang tapi nggak bisa menyaksikan. Ada Bapak Ibu melihat darah bercocoran sedikit, film. Wah, itu bikin ribut di tempat pemotongan dulu ya. Bagi Allah, Akbar, innalillah kan kagak enak. Jadi sempurnanya sama kayak inilah, kayak hadis, kalau saya boleh mengatakan sama seperti hadis sholat jenazah, gitu kan ya, dapat pahala kan. Tetapi ketika sampai sholat kemudian sampai ikut menguburkan, pahalanya 2 qirot. Itu seperti itu. Jadi kalau bisa datang dan menyaksikan, internet itu menjawab Pak. Dengan zaman sekarang saya nggak bisa datang, tapi saya video call. Nah itu kan menyaksikan. Lu udah pilihan lu Rasul itu wahyu Pak, yang mimpi Pak nggak bisa dibantah. Jamiul kalam Rasul, ya kan? Kalau zaman dulu mungkin menyikapinya datang saksikan. Yang nggak bisa datang, yang nggak bisa menyaksikan karena takut darah, cukup datang. Ternyata ada di zaman sekarang nggak datang tapi bisa menyaksikan. Tapi video call panitia, ya kan? Itu sunahnya. Fa innahu yaghfiru laki, karena sesungguhnya hal yang demikian itu mengampuni dosa kamu. Inda qatratin taqturu min damiha kulla dunubin amiltihi. Karena ketika kita menyaksikan dan hadir itu, dosa kita mulai terampuni, mulai rontok selama dimulai dari tetesan darah pertama sampai terakhir.
Masya Allah, luar biasa itu. Kuli, dan pada saat itu ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu redaksi hadisnya. Bisanya Bapak ini. Jadi datang, saksikan. Kan biasa kalau di pengumuman hadirilah dan saksikanlah, nah gitu ya, dan siarkanlah dan siapkan impak terbaik. Hadiri, saksikan. Ketika Bapak Ibu menyaksikan hewan kurbannya, ya orang lain kan takbiran ya. Kita dalam arti inna sholati wa nusuk, meneguhkan keikhlasan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Insyaallah ya Bapak Ibu ya, pada hadir semua ya. Nah, pada hadir semua ya. Menyaksikan semua ya. Nah, korban semua kan? La haula wala quwwata. Masalah di 3 hadis ini adalah tes bagi para follower akhirat. Apakah tergugah hatinya bagi yang mampu untuk berkurban, ya, untuk bisa melaksanakan kurban bil khusus di hari nahar. Punah itu semua. Ya. Solusinya apa Ustaz? Solusinya saya sarankan kepada Bapak Ibu semua, solusi yang gratis. Sangat-sangat gratis. Niat aja. Bapak Ibu, niat aja dari sekarang. Punya duit nggak? Kira-kira punya uang nggak? Yang bisa sampai 3,5 juta entar tuh. Kalau belum punya, masih ngitung-ngitung, masih di awang-awang, masih mikir-mikir, niat aja. Niat kurban. Niat itu udah dapat pahala kan Bapak Ibu ya. Man hama bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Salah satu pembahasan niat. Siapa saja yang berencana untuk melaksanakan sebuah kebaikan, kemudian dia tidak melaksanakannya karena takdir Allah, maka Allah tetapkan kepadanya setiap niatnya itu menjadi satu kebaikan yang sempurna. Udah dapat pahala niat korban atau pahala korban? Tapi dapat kan? Dapat. Niat ya Bapak Ibu ya. Niat. Niatul mukmini khairun min a'mali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Amal butuh istitoah, tapi kalau niat malah langsung ya kan? Amal butuh niat, tapi kadang niat nggak butuh amal. Di dalam kitab Majalis Susaniyah diberitakan di sana ada seseorang yang melewati sebuah kota. Pada saat itu terjadi paceklik, nggak tahu itu karena COVID-19 atau apa. Semuanya udah pada kelaparan segala macam gitu ya. Udah pada kondisinya luar biasa ekonominya. Dia kemudian di daerah situ ternyata terlihat ada sebuah gunung. Tapi gunungnya nggak dua, Bapak Ibu ya, satu. Kalau gunung dua kebiasaan anak TK gambar itu. Ini gunungnya cuma satu, dan kemudian dia bilang seandainya gunung ini terbuat dari emas, maka emas ini akan saya bagi-bagikan kepada penduduk sini supaya terangkat derajat perekonomiannya. Kalau gunung ini terbuat dari emas, saya akan bagi-bagikan. Gimana kalau kamu punya duit 2 miliar? Kalau gua punya duit 2 miliar, kalau lo ketiganya lu ikhlas, ya kan itu kalau. Tetapi ketika dia diwafatkan oleh Allah dan kemudian di yaumil qiyamah, dia bingung, amal dia kok bisa seperti itu? Saya nggak pernah amal seperti ini. Maka disitulah kemudian dikatakan itu adalah amal-amal niat-niatmu yang tidak terjadi diamalkan ketika di
di dunia. Jadi saya wasiatkan kepada kita semua dari sekarang nih, niat korban, korban satu nih, niat korban. Nah, masalah niat korban ini tambahan keilmuan buat kita dan khususnya panitia. Niat itu kalau niatnya sudah kuat, memastikan bahwa besok kurban, itu bisa jatuh namanya kurban wajib. Oh dia, saya ulangi ya, niat kalau benar-benar komitmen besok harus kurban, itu namanya sudah kurban wajib. Hanya bisa nada. Cirinya apa? Kuat untuk kurban. Kalau nggak terjadi kayak ngerasa dosa. Nah itu, kayak bapak nih tadi sholat duhur, kalau nggak melakukan bapak ibu ngerasa dosa kan? Tapi kalau nggak batian duhur, enjoy aja kan? Nah beda. Kalau niatnya kita nunjuk hewan kurban, kemudian kita bilang nih duit nih buat hewan, buat apa namanya, buat korban, di dalam hati itu punya komitmen yang kuat yang disebut dengan iltizam. Nah kurban itu jatuh dikatakan sebagai kurban wajib. Kalau kurban wajib, konsekuensinya orang yang berkurban tidak dapat bagian dagingnya. Ya. Dan yang hanya mendapatkan itu adalah fakir miskin. Maka panitia sebenarnya harus beli ini kurban apa nih? Siapa tahu dia kurban nadar. Tahun kemarin pengen kurban dan terjadi, kemudian dia beriltizam, tahun depan saya harus korban, jatuh, itu kurban wajib. Tapi kalau cuma sekedar niat, rencana, itulah disebut korban sunnah. Itu ya Bapak Ibu ya. Makanya yang saya bilang tadi, niat itu adalah niat yang sunnah, berencana. Tapi kalau sudah memastikan gitu ya, saya harus kurban besok, nah itu salah satu kaul mengatakan itu berarti sudah masuk kurban wajib. Kurban wajib kan kurban nadar, kurban wasiat. Mak kita, bapak kita mau meninggal bilang, Cung, gua nggak pernah dari kecil, belum pernah korban. Lu kan kerja di liat tuh, bisa ngutang ke koperasi lah dikit-dikit. Cung, gua korbanin besok ya. Itu namanya wasiat. Nah ini Bapak Ibu, saya berwasiat. Yang sering ditanyakan pada saat sekarang itu, apakah saya boleh berkurban untuk orang tua saya yang sudah wafat? Saya sarankan, kalau bapak ibunya nggak punya wasiat, udah nggak usah. Cukup bapak ibu yang korban. Karena dengan bapak ibu yang korban, orang tua bapak ibu sudah dapat pun. Ya. Al aslu fil walad abawahi. Aslinya anak orang tua. Itu ya. Halo bapak ibu. Itu ya. Jadi masa kuyang-kuyang. Misalnya kita pengen berbakti kepada Allah, setiap amal solih yang kita lakukan termasuk kita kurban, itu sudah pasti bapak ibu kita sudah mendapatkan. Walaupun ada kaul dari Imam Ahmad diperbolehkan, tetapi dalam mazhab Syafi'i kurban itu bagi orang yang meninggal diperbolehkan apabila yang meninggal itu berwasiat. Kalau dia berwasiat, maka jatuh juga hewan kurbannya adalah kurban wajib. Konsekuensinya yang menyerahkan hewan kurban gak dapat sedikit pun, begitupun panitia yang bukan fakir miskin gak dapat. Jadi murni pure untuk fakir dan miskin. Kalau di sini kan gak ada fakir miskinnya. Ya. Orang masa kini. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi menyikapi, nanti jangan bingung nih kalau ini begini apa kok ada kaul katanya kalau niat korban berjatuh wajib. Enggak, lihat niatnya.
dalam hatinya itu kuat apa enggak, terus kalau misalnya nggak terjadi merasa berdosa apa enggak. Nah itu kalau ukurannya seperti itu berarti jatuhnya kurban wajib. Konsekuensinya kita nggak dapat bagian sepertiga, dan kemudian siapapun tidak dapat bagian kecuali fakir miskin. Tapi kalau cuma sekadar berencana untuk kurban, ya udah kurban sunnah gitu ya, untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Nah itu namanya, artinya kejadian ya alhamdulillah, nggak kejadian ya alhamdulillah. Nah itu namanya kurban sunnah. Maka di situ Bapak Ibu boleh mendapatkan sepertiga bagian, dan boleh dibagikan secara umum baik fakir miskin atau selainnya. Bahkan orang kaya pun boleh, bahkan salah satu kaum pun orang di luar muslim pun boleh. Paham ya Bapak Ibu ya? Soal mana yang terbaik, kurban sapi sama kambing, ini sih kadang-kadang kita tuh korban YouTube Bapak Ibu. Tahun kemarin Gus Baha gembar-gembor kurban yang terbaik itu menurut saya kurban kambing. Hampir semua masjid bilang kayak, hampir rata-rata. Itu sama dengan sholat witir itu, kalau 2 sama 1 tuh sholat witir apa lucu gitu kan ya. Padahal itu mau dibahas Bapak Ibu oleh para ulama terdahulu. Witir 2-1 itu ya, itu malah menurut kebanyakan para ulama malah yang lebih afdol, yang lebih utama. Tuh kan, kalau kita ngegali dalilnya baru ketemu. Kalau kita kan dalilnya YouTube. Sama waktu dulu orang yang habis selesai Ramadan, dia nggak boleh dulu puasa Syawal kecuali sudah mengkodok kalau dia punya utang. Kan tahunya gitu rame tuh, sampai saya ingat di sini ditanya seperti itu. Padahal itu sudah ada kaulnya. Mau Syawal dulu silakan, kodok belakangan. Mau kodok dulu kemudian Syawal itu bagus. Mau dibarengin juga bagus. Mau pilih yang mana tuh? Barengin. Yang dibarengin pakai hemat itu ya. Kodok dapat itu dapat. Dan kemarin udah dijelasin kan? Nah gitu Bapak Ibu, ini kan gunanya kita ngaji ya. Jadi udah. Kalau bagi saya lebih melihat pendapat Imam Al-Ghazali, kalau ditanya mana kurban yang baik, sebenarnya urutan di dalam Quran itu sudah ada. Ya, Al-Budna apa? Onta. Kan nggak ada di sini onta kan? Adanya camel, rokok lagi dulu. Nggak ada. Terus yang selanjutnya apa? Sapi. Yang selanjutnya baru kambing. Kan gitu ya, 3 itu doang yang boleh korban. Nah karena di sini nggak ada onta, lisan. Maka Imam Al-Ghazali tidak semua daerah ada onta, maka boleh mengatakan yang terbaik menurut ukurannya adalah sapi. Ya secara sosial nggak semua orang terima daging kambing ya Bapak Ibu ya. Ustaz Budi masih terima daging kambing? Alhamdulillah. Ustaz Adia? Karena ada ya yang bisa daging kambing kagak. Udah bukannya nggak mau, sebenarnya mau, tapi apalah daya tubuh tak mampu. Daging kambing lebih sehat. Insya Allah yang korban sehat-sehat semua. Amin. Ya, ada pertanyaan ke Bapak Ibu? Saya jam 1 nih, izin pamit nih. Silakan. Ya, saya solusinya seperti penutup dulu bagus ya. 1, niat saja. Berencana, kejadian nggak kejadian, alhamdulillah. Itu namanya. Enggak kejadian, tetap bikin plan kedua. Bantu orang yang korban. Lillahi ta'ala. Ikut sibuk mensyiarkan syiar Allah. Ikut lillahi ta'ala. Jangan nyelit sedikit pun. Saya pesan jangan nyelit sedikit pun. Takut selitan itu menjadikan kita nggak masuk surga. Naudzubillah min. Jadi saya pernah bahas itu. Ngumpetin nyelit dulu. Bahasa sekarang apa sih? Ngelit bahasa Jawa. Nyelit bahasa Betawi ya Bang. Apa sih ya bahasanya ya? Ya udah gitulah gitu kan. Nih orang lagi pada gebuk nih, dia masukin ekornya. Kalau enggak dia ada ada sindikat. Di belakangnya ada orang. Yang sono lempar lagi ujung-ujungnya ada di jalan depan.
itu sindikat pengumpul daging hewan kurban. Ya, kalau enggak juga nggak bisa karena keterbatasan, saya pesan tetap dukung ya. Yang punya dana buat air, beli air, yang punya gorengan, keluarin gorengan gitu ya. Panitia, ya rokok sih gak usah disebut ya, baik saya gudang garam aja sebut. Ya, kalaupun tidak bisa, doakan yang terbaik agar syariat Allah dan orang-orang yang berperan untuk kurban itu mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam. Silakan yang mau bertanya. Bu Haji Nermi dulu. Waalaikumsalam. Ya, Bu Haji silakan. Tadi Pak Ustadz bilang Nabi Muhammad mengatakan bahwa kuku, tanduk dan juga bulu kambing itu menjadi perhelai pahala. Iya. Satu orang sampai Rambutnya Bu Haji. Rambutnya. Sementara kalau satu sapi 7 orang, Iya. tanduknya cuma 2, pahala siapa tanduk mana? Oh gitu. Iya. Iya. Pak Dian bisa jawab. Punten ya Bu Nermi ya. Itu ada 2 hadis. Hadis pertama, di yaumil kiamah, tanduk, kuku dan bulunya itu akan menjadi saksi bahwa dia berkurban, akan memberikan, kalau bahasa kita, syafaat, pertolongan di yaumil kiamah. Maka ada hadis yaitu doa, ada orang yang kurban melewati Siratal Mustaqim dengan kambingnya, seperti itu. Tapi yang tadi Bu Haji nanya itu sebenarnya khusus bulunya. Yang disebut satu kebaikan itu adalah satu helai rambutnya. Jadi bukan tanduk dan kuku atau giginya, bukan, tetapi rambutnya. Maka kalau dari situ, kalau sapi berarti kan tanduknya 2, ya kan ya. Tuh ini bahasa Rasul Jamiul Kalam, nggak bisa di depan, susah. Nah, logis itu. Gigi sapi paling berapa? 14 bagi 7, 22 gitu. Buat apa? Tetapi yang dilihat sama Rasul dan itu adalah wahyu adalah rambut. Karena rambut itu yang memiliki jumlah yang banyak. Maka yang dijadikan satu kebaikan itu adalah rambut wajib, bukan ininya. Kalau tanduk, kuku dan rambut itu akan menjadi saksi, menjadi syafaat di yaumil kiamah. Tetapi bentuk nilai pahalanya adalah diukur dari hewan kurban, dari sehelai rambutnya. Jadi kalau sapi kira-kira ada berapa juta itu dulu, ya tinggal dibagikan. Kayak gitu aja, bener ya. Allah alam bisawab. Makasih atas pertanyaannya Mbak Dewi. Pas Salim silakan. Waalaikumsalam. Ada yang mengatakan bahwa kurban itu ibadah keluarga. Artinya ketika dalam satu keluarga itu sudah ada yang berkorban, berarti ya mewakili untuk semuanya gitu. Cuman ada yang mengatakan juga itu ibadah pribadi gitu. Jadi ketika dia sudah mampu, ya ayahnya korban, istrinya korban, anaknya juga korban. Jadi maksudnya dalam satu keluarga bisa 2 kambing gitu. Ini sebenarnya bagaimana Ustaz ini? Sebaiknya sebagaimana Hadyu Muhammadin, khairul hadi Hadyu Muhammadin, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW yang beliau mengatakan likulli ahli baitin udhiyatun. Aku menginginkan setiap satu rumah itu satu kurban. Maka sebenarnya satu rumah itu kalau dia kurban satu saja itu dia sudah privasi kurbannya yang satu orang. Tetapi pahalanya adalah musyarakah, semuanya dapat. Gitu Pak. Jadi sebenarnya antara pertanyaan satu dan kedua ada garis merahnya. Ya, secara kurbannya privasi. Nggak boleh kurban siapa? Sekeluarga, nggak bisa. Tetap satu orang. Mau nama bapaknya, mau nama emaknya, mau nama anaknya, yang penting dinamai. Dia nanti yang kena hukum apa? Yang kalau mulai tanggal 1 Dzulhijjah hendaknya nggak boleh motong kuku, rambut dan bulu dan kuku. Nah itu. Tetapi yang lain enggak. Gitu. Dia yang ditablikan, disesuaikan. Tetapi pahalanya musyarakah.
maka sebenarnya sudah cukup satu rumah satu hewan kurban. Tapi kalau mau lebih dari itu disebut dengan ahsan, lebih baik. Kalau mau banyak silakan. Misalnya satu sapi diborong karena keluarganya ada 7, boleh silakan. Sama kayak akikah. Akikah boleh nggak sapi? Akikah boleh nggak onta, Bu? Boleh. Padahal kan yang disuruh kan kambing. Oh, kalau mau onta boleh nggak? Boleh. Impornya berapa duit? Jadi seperti itu, Pak. Jadi yang terbaik kalau saya boleh katakan tetap yang sesuai adalah satu rumah satu hewan kurban. Adapun lebih dari itu namanya kebaikan yang bertambah. Demikian Pak. Yang dinamakan tetap satu orang, saya ulangi biar gak salah ya Bapak Ibu ya. Yang disohibkan atau yang ditetapkan itu adalah satu orang, tetapi pahalanya itu keluarga. Termasuk siapapun yang ada di rumah kita. Misalnya ada ipar kita tinggal di situ, baru datang belum kerja, gitu ya, numpang makan di rumah kita, dapat dia pahalanya. Nenek kita, mertua kita yang ada di rumah kita, itu semuanya dapat pahalanya. Ya, wallah a'lam. Silakan sama lagi, Bu. Ya silakan. Bagus, terakhir bagus ya. Biasanya nanyanya 5 kan. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ibu. Misalnya ada seseorang mau mengkurbankan orang lain, tapi orang itu belum akikah. Oh, belum akikah. Gimana Pak Ustaz? Orang ingin mengurban, bahasanya kayak nanti mengurban. Orang ingin berkorban untuk orang lain, gitu ya Bu ya. Saya punya adik, gitu ya. Saya punya adik saya mau saya korban, oke lah. Adik saya mau saya kasih pahala nih. Satu, kalau kita ingin memberikan kurban itu kepada orang lain, satu syaratnya harus konfirmasi. Nggak boleh asal, misalnya ibu punya adik atau punya anak langsung kesonoin semua. Kalau anaknya sudah balik ya, dikonfirmasi dulu. Dek mau nggak? Ini saya kasih duit buat korban. Nggak mau Pak, mendingan beli motor saya bilang. Nah, kalau dia nggak mau nggak jadi. Maka harus ditamlikan bahasa Indonesia. Dipindah kepemilikan dulu hartanya atau kambingnya. Setelah dia setuju, silakan. Itu satu ya Bu ya. Yang kedua apa kata dia? Oh belum akikah. Enggak apa-apa. Karena akikah bagi orang yang sudah balik itu hukumnya cuma boleh milih. Saya sampai sekarang belum akikah. Alhamdulillah kurban setiap tahun. Walaupun pernah utang-utang dikit ya, namanya manusia. Tapi kan kebayar 3,5 juta, kurang setengah juta kan kayaknya sayang tuh ya. Ya, bismillah. Ntar khotib pulang, bayar amplop. Dan gitu ya. Jadi kalau belum akikah, apakah dia boleh kurban? Ini berarti pertanyaan umum ya. Apakah saya ini yang belum akikah boleh kurban? Jawabannya sangat boleh. Karena orang yang sudah balik, hukum akikahnya adalah famukhayyarun, dia boleh milih. Mau akikah silakan dan itu baik, enggak akikah pun enggak makruh, bahkan enggak haram. Jadi nggak ada dosa sedikit pun kalau kita sampai nggak akikah. Karena pada dasarnya akikah itu adalah tugas sunnah orang tua kita. Sewaktu kita masih kecil sampai sebelum balik. Waktu balik tugas akikah diberikan kepada kita. Cuman kita hukumnya cuman mukhayyarun, boleh memilih. Gitu Ibu ya. Jadi kalau seandainya Ibu ingin memberikan kebaikan itu bantu orang itu, satu konfirmasi dulu dia mau apa enggak. Setelah ada konfirmasi, oh saya belum akikah masa kurban. Iya, udah bismillah. Karena akikah itu suatu yang sunnah dan hukum orang yang sudah balik itu semua memilih boleh atau tidak.
Mungkin Bu ya. Pak Agus silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. ada ini ya, fenomena sosial di masjid saya begini ya. Beli sapi itu kecil ya karena memang dananya terbatas. Iya. Tapi kita patungan itu kan sekarang harganya 3,5 juta ya. 3,5 juta. Untuk inilah kalau sapi atau 37. Nah, ada rencana gini, kemarin itu wacananya begini. Kita beli sapi yang kecil aja. Nah, kecil aja yang memenuhi syarat. Kemudian kan katakanlah yang harga 21 juta lah ya. Iya, masih. 3 juta kan kali 7 21 untuk kecil kan ya. Iya. Nah, sementara kami iuran itu 3,5 atau 4 juta. Nah, sisanya ini yang 1 juta itu dibelikan daging di RPH yang lebih murah, nanti dibagikan pada saat bersama dengan kurban. Karena kalau sapi itu yang harga 21 itu kecil Ustaz. Jadi tetangga-tetangga daya sebarannya distribusinya kecil. Makanya kalau kemarin ada wacana bagaimana ya kalau beli di RPH, karena pada waktu itu kan daging lagi murah. Daging murah. Nah, begitu. Gimana ini Pak Agus, gimana ini hukumnya? Ya nggak tahu ya gimana kita. Hukumnya boleh, Pak. Jadi ditambahkan itu. Boleh. Tapi yang beli itu berarti bukan kurban. Yang Bapak beli dari lebihan 1 juta itu hanya sedekah. Dan kalau sedekah boleh siapapun menikmati. Jadi apa ya? 3 juta yang katakanlah ininya yang sisanya itu. Iya, yang sisanya yang Bapak beli daging di RPH dengan teman-teman yang patungan itu statusnya sedekah. Campurin aja maksudnya dicampur. Iya, dicampurin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dicampurin bisa itu teknis saja Pak. Tapi maksudnya statusnya. Statusnya ini yang bukan. Statusnya yang satu yang genap itu kurban, maka dapatlah pahala kurban dengan yang tadi terakhir bagus ya. Sedangkan yang kalau ada yang seperti itu jangan ditolak. Itu namanya yang tadi kata yang Pak Salim tadi, itu namanya kebaikan di atas kebaikan. Jadi mohon maaf, 7 bagian dari sapi itu nggak mesti rata. Nggak mesti. Kalau misalnya saya mampunya segini, tapi ada yang lain saya harus boleh. Rata itu kan biar adil, sama-sama dapat seperti gua. Jangan sampai dia 2 juta, kita 6 juta, lo sepertiganya gua potong setengah. Nah, jangan Bapak Ibu ya. Jadi gitu bagusnya solusinya. Jadi kalau saya katakan boleh dan itu baik. Jadi saya yakin pikiran bapak-bapak itu adalah untuk kemaslahatan lebih besar. Iya, kalau sapi 21 itu zaman sekarang ya cuma beberapa orang. Iya. Sedikit. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada saya siap naik pesawat lagi. Baiklah Bapak ya, bismillah ya, sama kita niat saja. Saya baru wisuda anak di pesantren, pulang kampung dan lain-lain. Minggu lagi pas wisuda lagi, kan buat berapa itulah kalau dihitungnya. Istri nanya korban apa enggak? Wah, haula wala quwata illa billah. Sing penting niat sih, niat aja. Toh alhamdulillah tiap tahun kita korban. Seandainya tahun ini enggak korban, ngejalanin sunnah juga kok. Ya kan, ngejalanin sunnah. Tapi abang pengennya apa? Ya pengennya korban daripada korban perasaan. Dengan korban. Mungkin Bapak Ibu ya, mohon maaf lahir batin. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Terus senanglah di dalam suatu kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Itulah akan menjadikan kita naik derajatnya di dalam agama. Semoga memudahkan setiap urusan kita dan memberi kepada kita kesempurnaan petunjuknya dan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liman shaykhina wa li muallimina
فينا ولمن له حق علينا ولمن حب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بلغ مقاصدنا في الدين والدنيا والآخرة لا سيما أن تبلغنا إلى المكة المكرمة والمدينة المنورة بالحج والعمرة وغيرهما ولزيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بغير تعب ولا مشقة ولا نصب إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.